Kisah mu'alaf Christine Natalia lahir di keluarga non-muslim setelah remaja mantap bercadar. Christine Natalia Inten Patoh dilahirkan di tengah keluarga non-muslim. Namun belakangan Christine mengikuti ibunya menjadi mu'alaf. Setelah remaja, Christine memutuskan menggunakan hijab dan cadar atau penutup wajah. Kisahnya sebagai berikut. Dikutip dari republika.co.id, Christine Natalia Indah Patoh berasal dari Kepulauan Berau, Kalimantan Timur. Latar belakang keluarganya sangat beragam. Sang nenek orang tua dari ibunya lahir di Manado, Sulawesi Utara, dari keluarga pemeluk agama Nasrani. Takdir mempertemukan neneknya dengan seorang laki-laki muslim. Pernikahan pun terjadi. Neneknya itu pun lantas menjadi mu'alaf. Kakek dan neneknya memiliki beberapa anak. Takdir mempertemukan neneknya dengan seorang laki-laki muslim. Pernikahan pun terjadi. Neneknya itu lantas menjadi mu'alaf. Kakek dan neneknya memiliki beberapa anak. Salah satunya ialah perempuan yang kelak melahirkan Christine. Wanita ini saat dewasa jatuh cinta kepada seorang lelaki asal Papua yang memeluk Kristen. Meskipun antara keduanya terdapat perbedaan agama, rasa cinta itu tidak paham. Bahkan mereka lalu memutuskan untuk menikah. Pernikahan ini sempat ditentang pihak kakek dan nenek Christine. Walaupun Christine saat itu telah lahir, rumah tangga mereka tetap tak kunjung mendapatkan restu. Ayah Christine menolak menjadi muslim. Jadilah ibundanya Christine mengikuti agama suaminya itu, menjadi pemeluk Nasrani. Namun rumah tangga ini tidak bertahan lama, karena beberapa hal keduanya memutuskan untuk berpisah. Christine menuturkan sejak perceraian kedua orang tuanya itu ia mengikuti sang ibu, termasuk ketika ibundanya kembali memeluk Islam setelah menikah lagi dengan lelaki muslim. Ia pun mengikutinya. Sementara itu hubungannya dengan ayah kandung tetap baik-baik saja. Tidak lama setelah ibundanya menikah lagi, ayahnya pun juga ikut menikah. Di Timika, Papua, bapaknya itu pun bahkan sudah menekuni dunia syiar agama Nasrani dengan menjadi seorang pendeta. Sejak kembali memeluk Islam, ibunya memberikan nama baru kepadanya, Fahira. Sebenarnya Christine senang dengan nama itu, namun keputusannya berganti nama ditentang keras oleh ayah kandungnya. Bapaknya itu marah besar begitu mendengar kabar bahwa putrinya akan mengubah nama menjadi Fahira. Akhirnya Christine tidak jadi mengganti namanya, sebab perempuan kelahiran 25 Desember 99 itu tidak ingin melihat kedua orang tuanya, terutama orang tua kandungnya, terus-menerus bertengkar. Ia lebih suka menghindari pro kontra. Meskipun demikian, ibu dan keluarga muslimnya di Berau tetap memanggilnya Fahira. Adapun bapak kandungnya di Papua tidak begitu menyadari karena nama Christine di kartu tanda penduduk atau KTP tidak berubah. Bagi Christine, cara ini mungkin bisa menjadi jalan tengah demi menghindari perdebatan. Ia selalu berupaya menghormati dan menghargai sang ayah kandung. Menurutnya, perbedaan keyakinan tidak menjadi alasan untuk menerangkan komunikasi antara anak dan kedua orang tua. Beberapa kali Christine mengunjungi sang ayah di Timika. Bapaknya pun sudah bersikap adil mengenai keputusan putrinya memeluk Islam. Tidak pernah Christine dipaksa mengikuti iman Kristen, walaupun memang diskusi-diskusi kecil sering terjadi terkait masalah ini. Sebagai seorang muslimah, Christine berusaha menguatkan akidahnya. Ia mengakui perpindahan agama dari non-Islam ke Islam. Lagi sempat membuat dirinya limbung. Ia tidak ingin menganggap agama hanyalah sebuah identitas di KTP, sebab agamalah yang menjadi tumpuan setiap manusia dalam menaungi hidup di dunia. Sejak berusia belasan tahun, Christine sudah hidup mandiri. Ibu kandung dan ayah tirinya tinggal di sebuah rumah dinas milik perusahaan perkebunan sawit. Karena alasan lebih dekat dengan sekolah, Christine pun tinggal terpisah dari keduanya. Ia menetap di rumah seorang kerabatnya. Jauh dari orang tua di satu sisi membuatnya bebas, namun bukanlah kebebasan yang menarik hatinya. Christine saat itu justru berpikir perlu tampaan pendidikan agama. Waktu duduk di kelas 2 SMK, dia mulai merasakan keresahan psikologis. Christine kemudian mulai memperbaiki cara-caranya beribadah. Salat 5 waktu tidak pernah ditinggalkannya. Ia juga berusaha mengikuti beberapa majelis taklim untuk remaja putri di tempatnya tinggal. Bahkan wanita ini memutuskan untuk berhijab. Kalau melihat kehidupan beragama di keluarganya, mungkin saat itu Christine bisa dikatakan mengikuti jejak ayah tirinya. Ia mengatakan ibu kandungnya sejak kembali memeluk Islam tidak begitu antusias dalam beribadah. Berbeda dengan bapak tirinya yang justru semakin kuat dalam menjalankan agama. Melihat komitmen sang ayah, Christine mulai berpikir untuk juga istiqomah dengan keislamannya. Dia juga ingin setengah-setengah dalam menjalankan agama ini. Dia juga tidak ingin setengah-setengah dalam menjalankan agama ini. Menguatkan akidah dimanapun berada, itulah yang penting. Ketika telah meyakini suatu kepercayaan, seharusnya juga menjalani segala perintahnya dengan sepenuh hati. Tak hanya berhenti di sana, Christine pun mulai mencari teman-teman yang gemar mengikuti kajian keislaman. Dia mulai dengan berselancar di dunia maya. Mereka tidak pernah memaksanya untuk ikut bercadar. Bagaimanapun Christine merasa busana demikian bisa menguatkan ketertarikannya pada hal-hal religius. Memang niatnya untuk memperbaiki diri dan terus mendalami Islam.
Pada November 2017, ia mulai membiasakan diri untuk mengenakan setelan busana jilbab danjang dan penutup wajah itu. Pada November 2017, ia mulai membiasakan diri untuk mengenakan setelan busana jilbab panjang dan penutup wajah itu. Nama bukan ukuran, tapi Christine bersyukur karena memiliki banyak kawan yang mendukungnya untuk terus menguatkan akidah Islam. Di komunitas kajian itu, ia sering mengikuti diskusi-diskusi keislaman. Satu yang disukainya adalah majelis ilmu yang mengundang sejumlah ustadz dan ustadzah. Pada suatu hari, Christine memberanikan diri untuk bertanya tentang hal yang selama ini merisaukannya. Kepada seorang dai, sebut saja Ustadz Rahmat, ia menanyakan tentang perlu tidaknya mengganti nama, sebab nama Christine cenderung menyerupai pemeluk agama tertentu yang non-Islam. Memang, ada kisah di balik nama tersebut. Ia lahir dan menjalani masa anak-anak di tengah keluarga Nasrani. Sesuai kedua orang tuanya bercerai, wanita itu ikut ibunya. Ia lantas menikah lagi dengan seorang muslim. Jadilah kini ia dan sang ibunda memeluk Islam. Pertanyaan selanjutnya pun muncul, apakah Christine harus bersyahadat lagi saat sudah dewasa? Sebab keislamannya itu terjadi saat dirinya masih anak-anak. Ustadz Rahmat lalu menjelaskan kepadanya, tidak perlu bersyahadat lagi karena ibunya itu telah bersyahadat bersamanya di masa kecil. Menurut mubalik tersebut, Christine hanya perlu terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Caranya dengan giat belajar agama Islam dan rutin beribadah sunnah, dan terlebih lagi yang wajib. Perlukah mengganti nama? Menurut sang ustadz, nama bukanlah tolak ukur keagamaan. Akidah seseorang tidak dipengaruhi oleh namanya, maka tidak masalah bila dia tetap menggunakan nama lahirnya. Jawaban tersebut menenangkan hati Christine. Kini ia sudah menikah dengan seorang muslim yang dicintainya. Rumah tangganya sempat diterpa ujian. Beberapa bulan sesudah akad dan resepsi, pasangan ini mendapatkan kabar gembira. Christine mengandung anak pertama. Allah memiliki rencana lain untuk saya dan suami. Saya yakin semua ujian memiliki hikmah di baliknya. Namun kehamilannya itu tidak dapat bertahan lama. Ia mengalami keguguran sehingga harus kehilangan janin yang dikandungnya. Christine pun percaya, suatu hari Allah akan mempercayakan kembali kepada ia dan suami untuk dikaruniai seorang anak. Saat ini dia merasa perlu untuk terus memperbaiki diri. Seperti dinasihatkan beberapa ustadz, yang paling penting adalah jangan pernah melalaikan sholat 5 waktu. Suami Christine merupakan seorang fotografer. Kondisi pandemi COVID-19 sempat membuat penghasilannya menurun. Namun keduanya terus bertahan dengan menjalani bisnis produk-produk yang dijual secara daring. Christine menjadi model foto untuk konten-konten Instagram, sedangkan suaminya menjadi juru potretnya. Satu hal yang harus diharapkannya agar terwujud, yakni hidayah, iman, dan Islam. Christine sangat berharap ayah kandungnya pada suatu hari nanti akan mendapatkan petunjuk ilahi. Meski hidayah itu adalah urusan Allah, sebagai anak dirinya hanya bisa berdoa.